姑娘。如果这么美味，一路走好。 Setelah Qiang Gui tak bisa kabur lagi, dia pun melawan sebisanya. Tetapi Ling Yao mengeluarkan jarum persiknya untuk menangkap Qiang Gui. Kemudian Pang Chang dan yang lainnya pun datang. Scene berpindah di satu hari sebelum kejadian itu, di mana Ling Yao dan Pang Chang tengah berbicara empat mata, dan Ling Yao menjelaskan tentang kecurigaannya terhadap Yan. Awalnya, Pang Chang tidak terlalu percaya karena Ling Yao tidak melihat aura iblis pada Yan. Namun, karena Ling Yao membeberkan gerak-gerik Yan yang mencurigakan, dia pun akhirnya mau mengikuti instruksi dari Ling Yao. 还请问先生有何计划？庞某定当鼎力而为，不怕。将军，不要激动嘛。 Qiang Gui pun tak percaya bahwa dirinya masuk jebakan Ling Yao. Karena rencana Qiang Gui untuk meracuni Pang Chang telah direncanakan dengan sangat matang. Ling Yao pun menjelaskan tentang kesalahan Qiang Gui adalah menghindar dari Ling Yao, dan sapu tangan milik Yan yang digunakan untuk membalut luka Ling Yao berwarna pink, bukan putih. 哼，什么时候？你是什么时候说？哦，还有，哪有？ 要为我包扎伤口的爱心手。 Setelah itu, Ling Yao pun menyarankan kepada Pang Chang agar Qiang Gui dipenjara saja. Keesokan harinya, Zhang bersama partnernya sedang mengamati pergerakan dari negara Qi, dan Zhang sangat yakin negara Qi pasti sudah ketakutan akibat peperangan sebelumnya, sehingga negara Qi akan mudah untuk dirobohkan. 那么久，终于能和严姑娘 Kemudian mereka pun melaporkan situasi tersebut kepada Pang Chang. Tiba-tiba sepucuk surat datang kepada Pang Chang. Surat tersebut berasal dari San Lang yang berisi tantangan untuk berduel di depan benteng Qinglang. Namun Pang Chang lebih memilih untuk menahan diri dan bersiap menyerang di saat yang tepat. 不急，诺诺，我乃齐国第一。 都骂了2个时辰了，他们也胆小守备，快出城与我决斗！ Di luar benteng Qinglang, terlihat Sang Lang dan para prajuritnya terus mencaci Pang Chang agar mau bertarung di luar. Tetapi karena sudah berjam-jam tidak ada tanggapan dari Pang Chang, mereka pun dilanda kelaparan. 多久？别急，沉住气吧。这会儿起贼该吃饭了吧？还有等。Zhang yang melihat pasukan Qi sedang memasak makanan, dia pun segera memberitahu Pang Chang bahwa itu adalah momen yang tepat untuk menyerang. Pang Chang pun langsung mengutus para jenderalnya untuk mempersiapkan penyerangan. 正面迎战齐军人马，任义修，你们率军从南门杀将军混战之际，攻击敌军侧翼。Di sisi lain, Jiwei sedang memastikan tidak ada kekurangan bahan pangan dan obat-obatan untuk negara Qi. Namun, saat dia melihat Pang Chang dan para pasukannya akan menyerang, dia pun mencegahnya. Karena Jiwei memprediksi bahwa pasukan Qi pasti memakai strategi yang berbeda dari sebelumnya, yang pastinya belum diketahui. 将军且慢，将军，望将军谨慎为之，兵者诡道。 主动出击，恐怕正中敌人下怀啊！ Zhang pun berusaha menegaskan kepada Pang Chang agar tetap menyerang, karena pasukan Qi benar-benar terlihat jelas sedang dalam keadaan lelah dan kelaparan. Bahkan, dia menyuruh Jiwei agar tidak ikut campur dalam masalah peperangan, dan peperangan itu pun dimulai. 江湖是你在疆场，不同于场事，就不用您指点了。 喂，将军们，将军，竟敢轻慢公子，行这个好嚣张啊！以为自己是谁啊？看了，兄弟们，杀呀！快召集众人，
方从树林中窜出一队骑兵。 Pasukan Qi yang kelaparan pun dengan mudah dipukul mundur oleh Pang Chang, sehingga mereka pun melarikan diri. 王琦，难道齐国之主一直？杀！上车，给我追，继续追！杀！ Di lain tempat di penjara, Qiang Gui benar-benar tak bisa keluar karena Ling Yao memasang jimat di seluruh sudut penjara tersebut. Dia pun kemudian berpura-pura pingsan sambil berpose dengan gaya yang vulgar. 来，快吃饭了。这姓林的真不是东西啊！ Dengan kecerdikannya itu, dia pun berhasil kabur dan kembali ke negara Qi. Kembali ke pasukan Ji yang sedang mengejar pasukan Qi, tiba-tiba langit yang cerah seketika menjadi gelap. Mereka yang sedang berada di tengah hutan memutuskan untuk berhenti mengejar dan kembali ke benteng Qinglang. Tapi ternyata mereka tengah tersesat. Mereka pun terus mencoba untuk keluar dari hutan, namun usaha mereka tersebut hanya membuat mereka berputar-putar di tempat yang sama.记得，我记得是在这边啊！大家跟我走这边，上！出口哪里去了？我。 Tak lama kemudian, pasukan Pang Chang pun diserang oleh hantu pohon, hingga hanya menyisakan Pang Chang seorang. Pang Chang pun akhirnya sadar bahwa hantu pohon tersebut hanyalah ilusi sihir yang dilakukan oleh negara Qi, sehingga para prajurit mencekik dirinya sendiri. Kemudian Renjong pun datang dan terjadilah pertarungan. 喂，醒醒！好里头，弃贼休走！ Pang Chang yang berusaha keluar dari lubang itu berujung meninggal karena Renjong mengeluarkan sihir batu besar. Namun karena tubuh Renjong sudah lemah, tua, dan sakit-sakitan, dia pun pingsan karena kehabisan tenaga. Kembali ke benteng Qinglang, terlihat Pang Hai dan Zhang sedang kebingungan untuk menyusun strategi balasan. Terlebih lagi, mereka belum menemukan keberadaan Pang Chang. Di sela kebingungan tersebut, datanglah Jiwei dengan menjelaskan idenya. Jiwei mengatakan bahwa pasukan negara Qi pasti telah mengintai, dan jika benteng Qinglang mengirim surat lewat merpati, maka pasukan Qi akan menghentikannya. Jadi, Jiwei berencana untuk berpura-pura mengirim surat ke kota lain untuk meminta bala bantuan, sehingga hal itu pasti akan membuat pasukan Qi langsung menyergap bala bantuan tersebut. 佩服，佩服！仲康兄以此获敌军心，让增援之势在敌众之中散布开来，由城外飞过，故意让敌军斥候捕获。不愧是文忠，一肚子剑。哦不，等等，我们。 Dan Ling Yao lah yang bertugas untuk mengirim surat tersebut, sekaligus menggunakan sihirnya untuk membuat pasukan palsu, dengan tujuan agar negara Qi percaya. Keesokan harinya, mereka pun melancarkan aksinya.
天亮了。尽情享受本大爷的不系之术吧。便是美人，你平安归来，我接获敌军密信一封，看看到底是真有援军，我派斥候沿河而上。哈哈哈，兔崽子们！ Tak lama kemudian, Panghai mendapat kabar bahwa kakaknya telah meninggal dan mayatnya digantung untuk dihina dan dilempari batu. Panghai pun murka mendengar hal tersebut. Terjadi perdebatan sengit antara Jiwe dengan Zhang, di mana Jiwe menyarankan agar Panghai tidak gegabah untuk membalas dendam, karena saat ini Benteng Qinglang baru saja kalah perang. 军出击，夺回主公遗体。你在激诱我军，万不可意气用事。哼！当下敌手并危，你亲言出战，自作聪明，难免会。没错，小心驶得万年船。庞将若是巧计，此事断然可成。清凉堡乃大计粮草重地，关系重大。主公遗体受辱，我等却切地未战，意气用事，难道就不怕满盘皆输吗？赶快下去，起罪都跑了。 情势紧急，请将军您速速地。 Tetapi rupanya Panghai lebih mendengarkan Zhang karena tidak terima dengan penghinaan terhadap jenazah Pangchang. Jiwe yang sebenarnya khawatir hanya bisa terdiam saja. Keesokan harinya, Zhang mengirim pasukan infanteri untuk memancing pasukan Qi agar keluar dari markas. Kemudian mereka pun masuk untuk membawa tubuh Pangchang. Karena markas pasukan Qi kosong, Jiwe pun punya firasat buruk dan menyuruh Zhang agar mundur. Tapi karena kesempatan sudah ada di depan mata, dia pun bersikukuh untuk menurunkan mayat Pangchang. Karena Zhang berpikir mungkin seisi markas sedang menyergap pasukan palsu milik Ling Yao tadi. Saat jenazah Pangchang sudah dievakuasi, tak disangka pasukan Qi menyergap. Bahkan Renzong sudah menunggu dari luar, sehingga pasukan Qi tidak bisa kabur lagi. Untungnya, Ling Yao bisa meledakkan tembok markas itu, sehingga ada celah untuk kabur. Namun, mereka terpaksa mengorbankan nyawa salah satu perwira untuk melindunginya. Lagi-lagi perjalanan mereka tidak mulus, karena di tengah hutan, Qiang Gui sudah bersiap untuk menghadang. Akhirnya, Ling Yao pun menyuruh Jiwe dan semua pasukan untuk terus bergerak menuju benteng, sedangkan Ling Yao akan menghadapi Qiang Gui. Dan sampai di sini, part 3 pun bersambung. 好多弟兄的性命，我糊涂啊！悔不听文中之言。 Oke, sampai di sini dulu alur cerita ini. Jika kalian terhibur dengan video ini, jangan lupa like dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa.